Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan lab tip yang kita cintai ini. Salawat dan serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta wakil, yang sama-sama kita hormati Ibu Kurikulum, Ibu Kesiswaan, dan yang sama-sama kita hormati Ibu Guru beserta staf tata usaha SMP Negeri 6 Tualang. Baiklah, kita tidak akan memperpanjangkan mukadimah. Langsung saja kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan adanya doa ini membuat acara kita lebih lancar. Doa akan dipimpin oleh Bapak Azwin Eskom. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mengikuti materi pada hari ini, sebaiknya kita doa menurut ajaran agama kita masing-masing. Dan saya selaku pembawa doa, doa yang saya pimpin, doa menurut ajaran Islam. Yang ajaran non-Muslim silakan menyesuaikan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wajal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa inda hisab. Allahumma zalimna anfusana wa ila taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minasyaitonir khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami melaksanakan ya Allah materi tentang budaya positif. Ya Allah, Kau mudahkanlah presentasi kami ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim, sungguh Kau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ampuni dosa kami, dosa orang tua kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, mimpi kami ya Allah. La haula la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Azwin. Semoga dengan doa tadi bisa berjalan lancar acara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Misnawati selaku wakil kepala sekolah. Kepada Ibu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, dan berselawat kita kepada junjungannya alam yakni Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Azwin sebagai
sosialisasi budaya positif di SMP Negeri 6 Tualang sebagai wacana daripada kegiatan calon guru penggerak di SMP Negeri 6 Tualang. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Majelis Guru beserta staf TU. Baiklah, sedikit pengantar dari saya. Pada hari ini Pak Azwin akan mensosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Budaya positif di sini adalah hal-hal yang perlu kita kembangkan di sekolah kita. Kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Mungkin ini merupakan suatu hal yang perlu kita kembangkan, yang ilmunya sudah didapatkan oleh Pak Azwin, yang akan dibagi kepada kita semua pada hari ini. Semoga apa yang beliau sampaikan nanti dapat menambah wawasan kita untuk meningkatkan dan kemajuan kita di dalam mendidik generasi penerus bangsa ini. Memang kalau sekarang ini dalam hal mengajar itu hal yang sangat mudah, tetapi untuk membentuk karakter ya sesuai dengan zaman globalisasi ini mungkin sangat-sangat sulit. Jadi kita mencoba perlahan-lahan dengan ilmu yang kita dapatkan, kita segar kembali bagaimana sikap positif yang akan kita tanamkan di sekolah kita ini. Jadi hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudah dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Misna. Acara yang kita tunggu yaitu dengan narasumber Bapak Azwin Eskom, calon guru penggerak angkatan ke-11 ya Pak. Luar biasa ya Pak. Ya, dengan tema budaya positif. Kepada Bapak Azwin disilahkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakasek dan juga moderator kita Bu Febri. Bapak Ibu, tolong absennya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Apakah masih semangat pagi ini, hari ini? Oke. Terima kasih. Kalau Bapak Ibu masih semangat, mudah-mudahan kita tetap semangat. Baik Bapak Ibu, di sini saya bukan mengajar ataupun menunjuk mengaku saya hebat, tidak. Di sini lihatlah apa yang disampaikan, bukan apa yang siapa yang menyampaikan Bapak Ibu. Jadi kalau Ibu melihat apa yang siapa yang menyampaikan, mungkin itu tadi kan ya Azwin, ya seperti ya itulah anak kecil yang baru belajar. Jadi Ibu tengok adalah apa yang disampaikan Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu saya buka dengan Bismillah. Hari ini saya mau presentasi yang diseminasi modul 1.4 di guru penggerak. Saya sudah berjalan 3 bulan. Sekarang saya sudah memasuki di modul 2.1 yang akan dijalani lagi sampai 3.3 modul. Setiap modul itu ada sekitar 1.1 aja itu ada sekitar 1 titik G sampai H. Ini 1.4 ini dari 1 titik A sampai G. Tapi alhamdulillah ya Bu, berkat doa kita semua sampai di saat ini saya alhamdulillah walaupun nampak ya loyo, tapi tetap kita semangat Bu ya. Yaitu ini saya sendiri Azwin Eskom, saya CGP angkatan 10 dan pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Siak Provinsi Riau. Yang pertama saya mau bicarakan sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa?
setuju dan ada yang tidak setuju. Oke, nanti kita bahas ya Pak Bu ya. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Ya. Oke, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Betul. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Betul, oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Ini Bapak kita Ki Dewantara. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak kita tuh belajar di sekolah punya kodratnya dan punya kodrat zamannya yang ada di pada dirinya, yang itulah yang akan kita kembangkan. Kemudian dia akan mencapaikan keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya nanti maupun di sekolah kita ataupun di masyarakat. Apa itu ilmu yang didapat tadi Bapak Ibu? Itulah tadi Bapak pendidik kita Gajah Dewantara. Ya, oleh sebab itu pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah di sini anak-anak itu kita hanya bisa menuntun bagaimana karakter dan bagaimana tingkah lakunya yang ada di sekolah, supaya anak yang lebih baik. Maksud dari perkataan tersebut budaya positif. Ya, ini kita masuk ke budaya positif sekolah kita. Perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah kita. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Itulah budaya positif tadi, dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi pelaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini kita sebagai guru nanti ada posisi kontrol yang akan kita terapkan, itu dengan hukuman kah, dengan penghargaan kah, dengan pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Satu, perubahan paradigma dalam upaya mendidik anak atau usaha didik. Gajah Dewantara berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yang maksud adalah kekuatan potensi atau kekuatan keadaan diri yang secara alamiah atau idiosyncratic melekat pada diri masing-masing individu. Sedangkan kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya, masyarakat, dan perkembangan zaman. Yang dimaksud dengan kodrat zaman dan kodrat alam, jadi ini kepada peserta didik kita. Kodrat alam yaitu ada kekuatan potensi yang pada diri peserta didik kita yang udah alamiah Bapak Ibu. Jadi di sana kodrat alamnya. Yang kemudian kodrat zaman sekarang udah beda pada zaman-zaman kita dahulu. Kalau sekarang anak-anak kalau belajar kita terlalu fokus kepada pelajaran seperti kita zaman dulu, anak akan maksudnya anak
nggak fokus apa yang kita sampaikan. Jadi kita harus bagi-bagi guru supaya kita bisa mengikuti zaman anak-anak kita sekarang dengan kuadrat yang ada pada zaman saat sekarang ini. Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma belajar, perubahan penting yang terjadi ketika cara berpikir yang biasa tentang atau melakukan sesuatu diganti dengan cara yang baru dan berbeda. Ini menurut Kuhn Thomas 1962, The Structure of Scientific Revolution, yakni dengan kurikulum merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru. Di situ ada P5 Profil Pelajaran Pancasila. Katanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada 3 pembelajaran berdiferensiasi itu nanti Bapak. Dengan terfokus kepada P5 Proyek Pancasila. Oke Bapak Ibu, ini ada game cobalah buka katanya. Cobalah buka, game cobalah buka. Apakah Ibu terpikir apa yang dibuka? Oke, minda kita, kawasan kita. Ini gamenya, Anda dan teman akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Oke, coba Bapak Ibu kepalkan. Bu Rumia udah kepal. Kemudian Bu Rumia sama Bu Ii, Bu Elta sama Bu Tri, Memila sama Pak Alif, kemudian Bu Rumia sama Bu Ii, Pak Apli sama Bu Elsi, Bu Mira sama Bu Pepi, Bu Mis boleh sama saya. Ya, oke. Yang itu katanya, bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Tapi kita nggak akan kita buka apabila kawannya ini membuka. Tapi kawannya pandai dengan cara apa? Entah dia geliting, entah cara mengombak. Nanti aku beli jajannya. Seperti apa cara Ibu untuk membuka kepalan tangan dari kawan tersebut? Silakan Bapak Ibu kita praktek. Coba Bapak Ibu pegang kepalan tangan. Siapa yang membuka? Siapa yang membuka? Putri membuka. Ibu yang sebagai A bertahan, jangan sampai terbuka. Siapa yang membuka? Gamenya kan membuka tadi kan? Coba Bu Mira. Ya, boleh yang membuka. Domir membuka atau saya membuka Ibu. Perhatikan. Oke, satu, Ibu kan? Ini kita mengontrol diri kita, Bu. Bisa nggak? Boleh Bu, mau digelitik tapi bisa terbuka lagi. Oke ya, 1, 2, 3, buka Bu. Silakan caranya. Oke, ada Melayu, ada Bukit Melayu, yang terbuka. Ayo buka. Jangan Pak Adi yang terbuka. Pak Adi, masih itu boleh Pak Adi. Kasih Pak, boleh buka. Boleh gitu. Jangan terbuka. Boleh bisa? Boleh buka. Oke. Nah, Anda bisa dibuka. Alkohol. Putri. Oke, Putri tak mau buka. Anda kontrolnya kuat. Kuat kontrol Putri tadi. Ya, kuat kontrol Putri tadi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Ya. Ya. Jadi di situ Bu ada pembelajarannya Bu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Apa alasan Anda? Atau B membuka kepalan tangan Anda? Apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda?
Dalam kaitan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan kita? Pertanyaan ketiga, siapakah yang sesungguhnya memegang kontrol yang menutup kepalan tangan atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangannya, rekannya? Jawabannya, tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apa kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Nah, itu tadi dengan cara Bumis tadi merayu saya, dengan cara mengontrol saya tak bisa, tapi Bumis bisa merayu saya dengan anak aku, tolonglah buka, kan? Lemah aja semangatnya. Jadi kontrol saya tadi bisa. Maksudnya disitulah kita bisa membujuk, merayu anak-anak kita, peserta didik kita supaya bisa mengikuti apa yang kita ajarkan. Maksudnya itu. Mungkin ada tambahan atau apa bisa ibu tambahkan. Sebelumnya, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Seperti itu tadi, Bumis merayu saya, Bu Yata dirayu oleh Putri, Pak Apeli tadi dirayu oleh emasnya tadi, Idi memijat, dan Pak Alim tadi minta bagaimana karena seorang ajang bisa, ya, Bu Mira karena kasihan sama Bu Febri tadi itu karena dia masih gadis, lah dibukanya. Itu kan jadi ada beberapa dorongan, ya kan? Ada beberapa dorongan. Jadi kita di dalam kelas bagaimana cara melakukan sebuah kontrol itu tadi, Bu? Mungkin karena kita sebagai manusia, kita juga guru kan, diminta seperti itulah kita mengontrol anak-anak kita. Itu terpulang kepada kita semua seperti apa untuk membuat terbaik untuk diri anak kita sendiri. Ini peribahasa dari Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini Bu ada kunci sini Bu. Jadi kalau saya jadi patung, ini kuncinya, kita dikontrol oleh kunci tadi. Apabila kuncinya dibuka, burungnya tolong buka tuh, saya akan meloncat gitu Bu. Itu udah pernah main itu kan? Iya, kan ini kan? Ya. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini tentang paradigma, miskonsepsi tentang teori kontrol tadi. Nanti kita sambung lagi. Ini enak Bu. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Covey. Ibu-ibu nampak Bapak Ibu? Kurang? Karena ini apa juga nih Bu? Ya, stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Itu stimulus respon. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda katanya. Dari perbedaan itu. Yang kemudian kedua, semua orang melihat yang sama. Kemudian teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini selanjutnya sama seperti itu Bu. Jadi ada stimulus respon dan teori kontrol ini ada berbeda. Apa yang tujuannya kita capai? Itu tadi, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan kata stimulus respon tadi. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan yang mau kita capai, yang mau kita rubah gitu Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke disiplin. Rasa saya Ibu sudah tahu tentang disiplin. Apa itu maksud disiplin? Disiplin yang artinya belajar.
Makna asal dari kata berkoordinasi dengan disiplin diri dari murid-murid, skater dan peto. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disitulah kata-kata disiplin. Ada mendapat kepatuhan, dorongan untuk menghubungkan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin yang sekolah kita lakukan, disiplin bagi siswa kita yang kita terapkan. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Begitu ya Ibu, kalau disiplin itu kemampuan memerintah diri sendiri, karena disiplin sudah tertanam sama kita, jadi bisa mengontrol, menguasai diri kita yang udah ada nilai-nilai yang kita hargai di dalam disiplin itu sendiri. Kemudian nilai-nilai yang kita hargai itu apa? Dia bilang adalah nilai kebajikan, buka kurung sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil keadilan Pancasila, Bapak Ibu. Itulah kalau kata disiplin tadi. Ya Bapak Ibu, saya jelaskan disiplin positif. Disiplin berasal dari disiplina, ini yang tadi sudah jelas. Kemudian kita masuk disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini ada disiplin positif ini kita apalagi Bu, kita pecahkan disiplin positif. Ada beberapa item. Jadi disiplin ini yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa ada imbalan, kemudian atau ancaman atau hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan sebagai disiplin itulah tujuannya untuk mengarahkan yang lebih baik di sekolah kita ataupun di dalam kelas kita. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kemudian yang ketiga, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian ketiga, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila P5, Gugul Merdeka. Bapak Ibu, yang ini di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat, kata Bapak Gajah Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Benar Bapak Ibu, kalau seandainya kita disiplin yang kuat, mungkin kita sekarang belum ada kemerdekaan. Ya Bu Misnawati, Bu Mira kan, dengan ada disiplin para pejuang kita, sampailah sekarang ini kita merasakan kemerdekaan kita, ya kan? Itu. Dari Bapak Ibu itu yang bicara Bapak Gajah Dewantara. Oke Bapak Ibu, ini es breakingnya. Saya es breakingnya yang ada di sini 1 tahun 12. Saya buat es breaking tentang warna-warni. Warna-warni. Ya, yang pertama, Pak Apli pergi membeli baju
baju ke Mekah. Bu Rumiyah pergi membeli sate ke Yerusalem. Bu Mila membeli donat ke warna-warni, telurnya warna-warni. Pak Afri pergi membeli jubah ke Mekah. Bu Rumiyah ke Yerusalem ya. Bu Mila pergi donat ke warna-warni. Ayo untuk konsentrasi. Habis konsentrasi tiga terasi. Membeli baju juga ke Mekah. Bu Rumiyah beli sate ke Yerusalem. Bu Mila beli donat ke warna-warni. Mekah, Yerusalem. Ayo jawab aja. Negara apa? Brazil. Salah. Lagi warna-warni. Kebalikan berarti warna-warni. Enggak, kebalikan. Warna-warni itu saya Megi. Apa? Megi. Setelah Jerman, setelah Yerusalem apa? Negara. Turki. Ya, Megi. Setelah Mekah, Yerusalem, apa lagi? Ku apa? Mediku. Ya, apa nama? Kurang. Ku atau ku, right? Warna-warni. Apa? Kuat tak ada nama negara. Ada Q. Ayo. White Q. Q apa? Meji. Oke, terima kasih untuk semua ya. Nanti berantem lagi. Oh iya. Oke, Bapak Ibu yang kedua, keluhnya 1 tahun 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi ke 1 tahun, keluhnya 1 tahun 12 bulan. Ayo Pak B, yang sering main game tuh, dia cepat tuh memecahkan masalah. Pergi kan? Keluhnya 1 tahun 12 bulan. Bulan Januari pergi ke Singapura, bulan Februari pergi ke Denmark, bulan Maret pergi ke. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Oke Bapak Ibu, tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kita cari berikutnya ya. Nanti tengok di YouTube saya. Nanti Ibu boleh Ibu komen di bawah. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, penasaran? Nanti kita ya. Oke Bapak Ibu, sepakat? Ada sebanyak lagi. Nanti boleh komen di YouTube saya. Oke. Kebutuhan dasar manusia Ibu. Setiap orang pasti punya kebutuhan dasar manusia. Silakan Ibu masuk. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Silakan Bu Susi. Sedangkan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik.
manusia ya Pak Ibu. Apa kebutuhan dasar manusia? Saya tidak tahu, apalagi ibu-ibu PPS, apalagi ada NPK-nya di sini kan. Bertahan hidup, kasih sayang dan setima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jangan ngomong TKD, kan beliau. Iya. Oke Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak Ibu, karena di sini kita jangan terlalu kaku. Ya, teori motivasi perilaku manusia. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini tadi sudah masuk ke budaya positif Bapak Ibu yang ada di dalam kelas. Kemudian nanti saya bisa jadi wali kelas, kemudian Bapak bisa jadi wali kelas. Ini nanti kita terapkan motivasi eksternalnya. Yang kedua, motivasi eksternalnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang Anda dapatkan apabila saya melakukannya. Kemudian lagi motivasi internalnya, tujuan disiplin positifnya untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi tujuannya adalah disiplin positif ini tadi, untuk menghargai diri sendiri supaya kita bisa berperilaku disiplin positif, budaya positif tadi Bapak Ibu. Atau mau ice breaking lagi Bapak Ibu? Nah, itu Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia itu dari Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu motivasi eksternal Bapak Ibu. Jadi di sini ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu tadi motivasi perilaku manusia. Yang ngomongnya adalah Diane Gosen tadi Bapak Ibu. Motivasi perilaku manusia untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, ini motivasi internal. Kemudian dijabarkan hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Betul tak rasa saya Bapak Ibu? Katanya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Rupanya Bapak Ibu, kalau terlalu kita banyak memberikan pemberian penghargaan, kemudian memberikan sesuatu penghargaan pada anak-anak kita, nanti saya berikan buku, siapa bisa boleh keluar, siapa bisa tunjuk tangan, ya kasih hadiah. Rupanya ada yang udah dibahas sama Diane tadi, bukan anak yang mendapatkan reward tadi dia senang, tapi anak-anak yang lain berbeda. Dia merasa dia nggak mau lah aku. Kemudian yang tadi yang sepintar tadi, kalau tidak dipancingkan dengan itu, dengan reward dia nggak mau juga gitu Bapak Ibu. Jadi itu tadi katanya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid tadi. Nah, tujuan perilaku manusia ini, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan pengaruh pada adanya hukuman dan hadiah. Itu dia tadi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia tadi Bapak Ibu. Kalau kita berikan kepada siswa kita. Oke, refleksi ya Bapak Ibu. Sudahkah ibu bapak masuk kelas tepat waktu? Selesai. Motivasi yang paling banyak berdasari perilaku murid di sekolah kita. Macam mana Bu Baby? Strategi, bagaimana hasilnya? Kemudian nilai kebajikan apa yang Anda berusaha tanamkan pada murid? Oke Bapak Ibu, itu refleksinya kita.
Motivasi perilaku manusia. Ini ada 3 waktu perilaku manusia, motivasinya: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tidak berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, hukuman berhubungan dengan kesalahan yang diperbuat, terencana atau disepakati mengikuti peraturan guru sebagai monitor. Restitusi, proses dialog dengan murid yang mengajarkan murid untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti di sini masuk ke dalam kelas kita Bapak kita bisa buat. Bapak Ibu, oke Bapak Ibu, perbedaan kasusiswa sedang tidak mengerjakan PR. Ini ada latihan untuk kita Bapak Ibu. Kita bisa tebak itu nanti hukuman kah, pemantau kah, konsekuensi kah, atau restitusi. Yang pertama, apa ya Bapak Ibu? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ya. Murid diminta untuk puasa 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang karena mengobrol dengan teman. Berarti Bapak Ibu udah hebat. Kita tengok jawabannya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, berarti betul dihukum oleh penghargaan ini Bapak Ibu yang tadi, karena kita kasih penghargaan efektif dalam jangka waktu pendek, bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dalam diri siswa tadi. Kemudian menjadi tidak menyadari tindakan yang baik yang kita lakukan. Itu tadi penghargaan yang kita kasih tadi. Kalau dihukum oleh penghargaan pada siswa kita, dihukum oleh penghargaan. Nah ini sedikit dia bintangnya Bu. Saya mau tak Bapak Ibu berhadapan ataupun duduk situ bolehlah, tapi berhadapan. Sedikitnya contoh gini, Bu Mira, ini kali-kali ya. Bu Susi lah matematika. Bu Susi, Bu Susi. Kali-kalinya terserah. Bu Susi mau keluar kali berapa? Siapa yang bisa jawab, berarti dia yang menang. Oke, 1, saya jawab duluan, kita berdua, oke? Iya, kali-kali. Iya, sama kita keluarkan kali berapa? Siap, oke? Tengok Bapak Ibu ya. 1, itu matematika nih. Saya 1, keluarkan dari kakak. 2, jangan 1 dia aja. 1, 2, 3. 8. Sama. Jangan sebutkan langsung. 1, 2, 3. 3. Kurang konsentrasi ya. Bu Suci tidak melihat. Oke, 1, 2, 3. 4. Sama. Jadi tepuk tangan seperti ini. Oke, Bapak Ibu semua, coba contohkan. Itu contoh dari saya tadi. Ya, oke, mulai. Seperti kawan yang tadi, oke? Mungkin sama siapa? 1, 2, 3. Oke. Yang menang boleh lawan yang menang, yang kalah boleh lawan yang kalah. Yang menang kumpul yang menang, yang kalah boleh lawan kalah. Nah, siapa yang menang? Siapa yang kalah? Siapa menang? Lihat sini menang, dia menang. Nah, oke, lawan yang menang sama menang, kalah sama kalah. 1, 2, 3. Keliru. 2 katanya tambah. 2 kali 1, 2. Bukan tambah, Pak Ibu. Oke, Bu Tri mana?
Oke, Putri. Siap. Oke. Nah, coba lagi yang benar sampai yang Ayo. Ya. Hah? Kali Putri. Oh, iya. Konsentrasi. Habis konsen tinggal trasi. Aja. Kedengaran terkenal Ibu. Bapak Ibu, di sini adalah posisi kontrol suara guru. Betul Bapak Ibu? Ya, lupa. Yang pertama, apa Bapak Ibu? Jangan diplesetan ya. Tolong. Posisi kontrol seorang guru, maaf Bapak Ibu, bukan saya apa. Yang pertama ada penghukum, ada teman, pemantau, pembuat merasa bersalah. Kemudian ada manajer. Kebanyakan kita di sini manajer. Tukang membuat anak-anak itu mengikuti apa perintah yang kita berikan. Nah, pembuat merasa bersalah ada juga. Posisi kontrol manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri. Kemudian posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada murid Bapak Ibu. Ini posisi 5 posisi kontrol seorang guru. Penghukum menghati, menunjuk, berkaca, pinggang, membentak, hukuman fisik atau verbal, bawa kayu. Yang mereka lihat, nih pembuat merasa bersalah, suara lembut namun menyalahkan siswa. Kemudian guru menyatakan kesalahan pada siswa dengan guru menderita. Kita contohkan, bantulah ibunya yang sakit, itu merasa bersalah kan? Ada kan? Ada. Dia teman, guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana katanya. Kemudian pemantau, nada bicara dan ekspresi datar identitas berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberi sanksi. Nah, kita kayaknya ada kasih sanksi, kita tengok kan, kita mantau. Itulah dia tadi. Kemudian posisi manajer menghadik, menunjuk, berkaca, pinggang, membentak atau hukuman fisik atau verbal. Ya Bapak Ibu. Ya, dampaknya Bapak Ibu, dampak dari penghukum, anak menjadi pendiam, tidak menyukai guru mapel atau tertentu katanya. Kemudian yang merasa bersalah tadi dampaknya membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri. Kemudian dampak murid yang teman, dampaknya murid bergantung pada satu orang, membuat siswa tidak mandiri. Kemudian dampak pemantau, menghitung atau hadiah atau hukuman yang diberi tanpa tidak dibacakan, tidak sepenuh mandirinya. Dampak anak menjadi pendiam, tidak menyukai guru atau mapel tertentu. Ya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru Ibu. Hormat pada bendera selama 1 jam. Ini siswa tidak pakai atribut. Contoh penerapannya Ibu ya. Kemudian penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Itu pembuat merasa bersalah. Kemudian kita langsung saja Bapak Ibu, ini contoh penerapan posisi kontrol guru. Apakah